Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi di channel Bang Brek. Nah, di sini mungkin agak berbeda, saya menceritakan ya, tapi tentang masih penyakit saya yang saya alami, yaitu asam lambung dan kecemasan berlebih, dan bisa dibilang juga anxiety disorder. Nah, hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya yang mengantar istri lahiran di rumah sakit. Nah, di situ saya awalnya itu sih periksa ke bidan, emang udah masuk bulannya ya. Nah, pas di bidan itu istri saya itu nggak masuk panggul, ada lilitan satu, kata dokter harus dioperasi sesar. Nah, di situ wah mulailah ya, langsung tuh anxiety saya tuh kayak deg-degan gitu ya, deg-degan kayak napas kecekek gitu kan. Nah, di situ reda. Nah, saya mikir ini gimana kalau nanti pergi jauh ya, kayak di rumah sakit itu kalau tamu gimana. Saya merasakan sensasi 1001 sensasi. Ya mau gimana lagi, namanya buat anak kita gitu ya, buat istri gitu, harus bela-belain lah. Walaupun gimana nanti sensasi itu beribu-ribu yang datang, ya saya harus kuat buat ngadepin itu. Nah, jadi keesok harinya itu saya dari rumah tuh berangkat jam 4 subuh, jam 5 lah itu ya, naik ojek online. Nah, di situ pas perjalanan tuh hati kayaknya gak tenang, gelisah atau gimana gitu ya. Tapi kalau jam sekitar jam segitu sih emang masih relax badan gitu ya. Tapi ada aja sensasi yang nongol-nongol. Ya, cuman ya saya diemin aja, saya bela-belain buat istri sama anak. Nah, di situ dalam perjalanan ke rumah sakit, istri juga takut kan, namanya operasi kan, pasti kalau awal operasi, apalagi operasi pertama kan, ya takut lah pasti. Ya, cuman ya harus sabar, namanya melahirkan. Ini tangannya kan nyawa ibaratnya, cuman kan pasti ada jalan keluar, ada jalannya. Dari situ yang penting kita berdoa, bilang gitu ya, mana semoga operasi dilancarkan, gak ada halangan. Nah, dari situ pas saya mulai di perjalanan, tiba-tiba saya lawan lah itu sensasi ya. Nah, sampai rumah sakit langsung tuh menuju ke IGD. Di situ emang nunggu ya lama banget. Saya datang jam berapa itu? Jam 5 lah. Itu dari jam 5 sampai siang itu masih belum mulai operasinya, harus nunggu dokternya ini. Terus itu sensasi saya, waduh, itu kayak panic attack itu datang. Saya langsung ngilangin panic attack itu dengan cara menghindar aja dari tempat itu, menghindar. Nah, habis itu saya pokoknya sono kesini lah, gak jelas itu ya. Udah enakan, baru saya masuk lagi di situ nemenin. Nah, sampainya siang itu menuju ruang operasi tuh, saya pas menuju ruang operasi itu saya naik lift lagi, naik tangga di lantai 3 ya, 2 di lantai 2. Cuman saya mau naik tangga kelamaan ya, udah naik lift aja. Nah, pas naik lift itu udah ke lantai 2 doang, itu sensasi jantung kayak mau copot.
naik lift itu nggak lagi-lagi saya itu. Dulu pas belum terkena penyakit kayak gini nih, naik lift ya biasa aja, nggak ada rasa takut apa. Cuman pas kena penyakit ini itu langsung yang namanya penyakit yang saya alami itu, aduh, merasakannya itu sangat gimana gitu, nggak enak lah. Nah dari situ sampailah saya di ruang operasi. Tiba-tiba sampai di ruang operasi, nah di situ saya tiba-tiba agak tenang dikit ya. Nah pas istri saya masuk ke dalam ruang operasi itu, wah itu anxiety datang lagi, itu keringet dingin nih di tangan kayak gini nih, keringetan kayak mau pingsan, sesak napas, kelayangan tuh. Wah campur aduk lah di situ ya, namanya panik ya kan. Di situ saya mulai disuruh bersalin, ganti pakaian istri, bersalin, masuk ke ruang operasi tuh. Nah di situ saya disuruh keluar lagi untuk menunggu di depan ruang operasi gitu. Nah di situ langsung deg-degan saya kan. Ini gimana di dalamnya? Saya malah ya takut, tapi walaupun takut kan namanya buat anak, dia harus bela-belain, yang penting harus berdoa bilang ya. Nah di situ saya sambil menunggu, waduh itu panik, yang namanya cemas datang berkali-kali lipat itu. Pak saya mau dari mandi gimana, badan lemas, sesak napas gitu. Cuman anehnya di situ pas kejadian panik itu bisa itu cemas, anxiety tiba-tiba hilang. Saya bingung lah di situ. Itu langsung seakan-akan pas saya panik di ruang operasi, saya namanya nungguin istri lagi bersalin di operasi, tiba-tiba itu anxiety hilang, kalah dengan kecemasan yang saya alami menunggu istri lagi di ruang operasi gitu. Nah, saya bingung banget sih. Itu badan kayak normal, kayak seperti dulu kala lah gitu ya. Saya mungkin menang lawan kecemasan ini ya, kalau dibilang anxiety. Nah di situ saya tuh badan tuh agak enakan. Nah di situ saya bingung ya, mungkin anxiety itu kalah karena panik kita itu lebih tinggi dibanding panik kecemasan berlebihan itu. Soalnya panik kenapa sih menunggu istri itu, takutnya kenapa-napa di dalam. Ya saya berdoa aja itu, berdoa aja di ruang operasi itu, saya berdoa minta sama Allah ya supaya dilancarkan operasi bersalinnya. Nah di situ saya bingung, pokoknya hilang itu anxiety. Nah pas sudah selesai operasi langsung itu lega, apalagi melihat istri saya tuh udah sadar gitu, apalagi disuruh ngeliat anak ini berta anak pertama saya gitu kan. Iya emang enggak disuruh ngeliat anak, Pak tolong ajani, namanya baru lahir kayak di kotak gitu ya, saya ajanin lah anak saya. Nah mungkin masih belum selesai operasinya, di dalam keadaan obat bius lah, masih ada gitu ya. Nah akhirnya disitu lega banget hati saya. Yang tadinya jantung debar-debar, jantung cepat gitu kan jantung ya, napas juga kayak ngeganjel, panik ya, tiba-tiba ini gue kenapa, udah mau gimana, pokoknya intinya harus kuat gitu kan. Itu emang benar-benar ya kalau kita lawan tuh ya, anxiety itu emang bisa hilang. Cuman kalau lambung yang kumat di saat itu kita lari harus makan aja.
Pokoknya kalau anxiety emang harus dilawan, cuman dilawan itu emang agak susah. Cuman nanti pas udah menang lawan kecemasan itu enak banget, hati kayaknya lega banget di situ saya langsung lega. Nah udah gitu dari siang sampai malam itu rasanya enak lah ya, nggak ada itu namanya penyakit datang sensasi doang gitu, lega kayaknya saya menang lawan anxiety gitu. Itu menunggu di situ, menunggu dapat ruang inap itu lama, dari siang sampai jam malam itu belum dapat kita jam 10 malam itu saya baru dapat ruang inap. Nah di situ sendiri saya melawan sensasi itu emang sulit kalau saya bilang ya dari peristiwa yang saya alami. Intinya mah jangan putus asa, harus semangat gitu. Nah apalagi kan kalau menunggu istri lahiran kayak gitu, suaminya kan harus ntar turun lift apa turun tangga ngurus surat-surat, buat ngurus surat kelahiran lah, buat rawat inap, wah dan lain-lain lah di situ. Nah di situ yang kalau yang punya penyakit kayak saya itu emang sangat sulit lah, sangat menyiksa. Cuma namanya kita itu sebenarnya gue harus bisa nih gitu, masa gue mati di situ. Tapi kan gue sehat, gue gak kenapa-napa. Saya mikir gitu, sehat gak kenapa-napa, apa yang ditakutin. Kalau emang sensasi ini dari kemarin aja di rumah, tapi kalau di rumah seakan-akan gak ada sensasi, enak aja. Nah saya bingung di situ, masa di tempat lain saya sensasi nongol gitu. Pokoknya saya harus kuat nih buat ngadepin sensasi ini. Makanya di situ hancurlah tuh anxiety, di situ hilang. Sampai keesokan harinya saya nginep sehari semalam di situ ya. Nah jam malamnya lagi saya disuruh pulang. Itu kan saya ngurusin surat, itu anxiety hilang. Cuman kadang yang datang itu yang paling kayak AC, jadi ruangan AC itu kayak badan seakan-akan kayak enak gitu ya, kayak masuk angin gitu. Nah di situ saya ambil selimut, sarung lah gitu ya, itu saya sarungan selimutan, tiba-tiba keluar keringat ya. Nah itu enak lagi. Nah di situ, nah itu doang yang saya takutin tuh, badan kayak lemes gitu ya. Nah pas keringat keluar udah enak lagi. Nah akhirnya saya pulang membawa buah hati saya, yaitu anak pertama saya, perempuan, tanggal 5 April 2024 dengan berat 3,75, lumayan besar. Nah di situ saya lega banget hati saya gitu ya, udah dapat ruangan ibaratnya enak, walaupun BPJS ya, cuman alhamdulillah pelayanannya baik, terus susternya dokternya juga pada ramah baik, alhamdulillah lah. Nah udah gitu saya pulang dengan membawa buah hati saya, ibaratnya enak gitu ya, tenang, punya omongan, dan juga saya melawan anxiety itu menang. Yang paling saya senang itu gitu. Udahlah, saya pulang ke rumah, sampainya di rumah anxiety itu masih relax aja, badan enak gitu. Pokoknya buat saya kalau emang anxiety kumat lawan aja. Cuman kalau emang nggak kuat udah jangan dipaksain. Cuman satu, kalau yang kumat lambung lebih baik jangan dilawan,
perbaiki lambungnya dulu aja, dan pola makan, pola hidup, semuanya kan harus diperbaiki. Udah, ini saya cerita saya yang saya alami umat anxiety di saat istri saya melahirkan di rumah sakit. Ya itu aja cerita saya. Maaf kalau masih kurang, penyampaiannya kurang gimana gitu, soalnya juga saya kan masih baru bikin channel ini. Mohon dimaafin kalau ada kurang-kurang apa gitu. Ya intinya saya hanya menceritakan tentang pengalaman saya aja. Kalau emang mau sharing aja gitu. Ya intinya kita harus jaga pola hidup, itu aja. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.